Jadi 1 kg urea bisa Anda kocorkan untuk air yang dilarutkan kepada 200 liter air. Modalnya berapa? Urea anggap misalnya 5.000. Anggap misalnya lagi bahan-bahan lain 5.000. Artinya cukup Rp10.000 cukup untuk 1 drum. Jadi materi hari ini judulnya adalah namanya bioaktivasi urea. Kenapa? Karena masih banyak banget di antara petani yang tidak berani menggunakan urea untuk tanaman hortikultura, ya tidak? Karena katanya ketika urea diaplikasikan ke tanaman hortikultura, nanti bakalan tanaman bermasalah, tanaman bakalan gosong, pertumbuhannya kerdil, kuning, dan lain sebagainya. Nah, katanya urea hanya cocok untuk tanaman padi, padahal tidak. Nah, sebetulnya bagaimana cara menggunakan itu yang paling penting di dalam penggunaan urea itu sendiri. Jadi, yang namanya urea memiliki kandungan namanya nitrogen sebesar berapa persen? 40-46%. Nah, jadi di dalam setiap urea, di dalam satu karung urea atau di dalam setiap urea yang kita beli itu terkandung sebanyak 46% nitrogen. Kalau misalnya kita memiliki 10 kg urea, berarti 10 kilo dikali dengan 46, maka terdapat kandungan nitrogen sebesar 4,6 kg. Kemudian ketika kita memiliki 2 karung urea atau sebanyak 100 kilo, artinya 100 kilo dikalikan dengan 46% sama dengan 46 kilo nitrogen. Namun, nitrogen yang terkandung di dalam urea bukan nitrogen yang siap serap oleh tanaman. Nah, nitrogennya harus diubah terlebih dahulu menjadi suatu bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi bagaimana cara mengubahnya, ya kan? Nah, jadi nitrogen itu sebetulnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, nitrogen dalam bentuk urea tadi, yaitu 46% nitrogennya. Kemudian yang kedua, nitrogen dalam bentuk amonium namanya. Artinya perubahan kedua dari urea. Kemudian yang ketiga namanya adalah nitrat. Nah, jadi dari urea, ketika kita sebarkan urea, langsung kita sebarkan urea pada tanaman padi, maka tanaman padi tidak langsung makan ureanya. Tapi urea tersebut ketika sampai di tanah, kemudian tanah, enzim-enzim yang ada di tanah, bakteri-bakteri yang ada di tanah mengubah ureanya menjadi suatu bentuk namanya amonium oleh suatu enzim namanya adalah urease. Dengan syarat pertama, kondisinya wajib lembab. Lembab berarti tidak keringnya tidak. Kemudian yang kedua, enzim tanah itu terdapat pada tanah dan juga banyak bakterinya. Jadi enzim urease hanya bisa diproduksi pada tanah-tanah yang lembab yang memang kondisinya banyak mikrobanya atau bakterinya. Jadi artinya kalau kita ingin mengubah bentuk urea menjadi amonium, kita mesti menyediakan tanah yang lembab yang di dalamnya ada bakterinya. Nah, lalu setelah dia berubah menjadi amonium di sana, maka amonium tersebut bisa diaplikasikan pada tanaman kita. Baik diaplikasikan dengan metode penyemprotan atau metode pengocoran. Jadi 1 kg urea bisa Anda kocorkan untuk 1 drum. Jadi 1 kg urea bisa Anda kocorkan untuk air yang dilarutkan kepada 200 liter air. Modalnya berapa? Urea anggap misalnya 5.000. Anggap misalnya lagi bahan-bahan lain 5.000. Artinya cukup Rp10.000 cukup untuk 1 drum. Jadi kita cukup sampai bentuk amonium ya. Walaupun memang kalau kita mau ubah lagi dari bentuk amonium ke nitrat bisa. Jadi ada satu bakteri namanya Nitrosomonas yang mengubah dari bentuk amonium menjadi bentuk nitrit namanya. Nah, jadi ketika tadi kan urea berubah menjadi amonium. Dia perlu berubah menjadi amonium menggunakan satu bahan namanya urease yang ada dalam bakteri tanah dan juga tanahnya dalam kondisi agak lembab. Ya, jadi ingat kondisi tanahnya harus agak lembab dan juga di situ ada bakterinya. Lalu setelah jadi amonium bisa lagi diubah menjadi nitrat. Nah, dan perubahannya terjadi 2 kali. Nah, jadi ke sini sekali, ke sini 2 kali. Nah, jadi dari amonium itu berubah lagi menjadi nitrit dulu oleh satu bakteri namanya Nitrosomonas. Kemudian dari nitrit berubah menjadi nitrat, bentuk ketiga nitrogen oleh satu bakteri namanya adalah Nitrobacter. Nah, kita tidak sampai ke sana. Nah, kita nanti sampai ke sana, tapi kita sampai ke amoniumnya dulu. Nah, jadi berarti bahannya apa? Ya tidak? Nah, kan kita tahu tadi, saya ulangi lagi sekali, dari urea menjadi amonium perlu ada tanah yang agak lembab, ya tidak?
kemudian perlu ada bakteri. Berarti PR kita setelah ini adalah mencari tanah yang agak lembab, yang ada bakterinya. Berarti di mana? Pohon bambu. Kenapa kita mengambil bakteri akar bambu atau bakteri daun bambu? Karena daun bambu itu daun yang paling susah lapuk, betul tidak? Dibanding dengan daun pisang, plak langsung misalnya Anda potong daun pisang, plak langsung taruh. Kemudian daun bambu, plak langsung taruh. Dalam 3 bulan tidak diapa-apain, ulun yakin pohon daun pisang itu sudah lapuk. Sementara daun bambu masih utuh, betul tidak? Artinya ketika daun bambu mampu lapuk, ya, mampu dilapukkan, mampu didekomposisi, mampu dirombak, artinya bakterinya kuat. Kemudian lagi keistimewaan dari bakteri akar bambu, pian pernah tidak melihat bambu kena penyakit? Nah kan, daunnya hampir bersih terus, ya tidak? Nah, kenapa jadi bersih terus, tidak pernah diserang penyakit, sementara pohon yang lain coba? Pasti pernah diserang penyakit. Jawabannya karena ada bakteri namanya bakteri rhizospora di bawah situ yang mampu melindungi tanaman bambu itu sendiri. Nah, itulah kenapa kita ambil bakteri akar bambu yang akan kita gunakan dalam proses bioaktivasi ureanya. Jadi PR kita setelah ini, kita jalan-jalan ke bawah pohon bambu. Jadi cara ngambilnya, jadi kan ketika daun bambu kan jatuh, ya kan? Daun bambu jatuh, kan pasti daunnya ada di bawah. Nah, itu ada 2 lapisan. Lapisan pertama lapisan daun bambu baru, di bawahnya daun bambu lama. Nah, jadi pertama kita ketemu ke sana, kita singkirkan dulu. Nah, daun barunya. Karena daun barunya bukan daun lapuk, betul tidak? Karena namanya juga daun baru. Jadi kita pisah dulu. Sampai Anda menemukan daun-daun yang agak lembab, karena tadi urease wajib kondisinya agak lembab, ya tidak? Jadi kita cari daun lembab. Jadi daun kering tidak masuk. Nah, kita buka. Nah, kita ambil daun sama tanah-tanahnya. Tanahnya maksimal 5 cm. Dan lalu berapa jumlah yang kita butuhkan, ya tidak? Nah, jumlahnya adalah 1 kg saja. 1 kantong kresek kecil saja cukup. Dan itu sudah termasuk daunnya, tanahnya yang penting masuk sedikit. Ada tanah sedikit aja, udah. Jadi ingat, ketika kita ketemu pohon bambu, nah akar bambu, nah di bawah pohonnya tersebut kita buka dulu, kan daun atas kita buka, sampai kita pegang agak lembab, daun-daunnya kita ambil. Nah, sama tanah sedikit bagian bawah maksimal 5 cm, sedikit aja sampai segini. Lapisan sedikit aja sekali kaut. Yang penting jumlahnya cukup 1 kg saja. Tujuannya itu tadi, merekalah yang nanti akan mengaktifasi ureanya, merekalah juga nanti akan mengeluarkan satu enzim ureasa untuk mengubah urea menjadi bentuk amonium. Namun perlu kita ingat bahwa yang namanya tukang perlu makan, ya tidak? Maka kita juga mesti menyediakan makanannya. Apa? Yaitu sumber karbohidrat. Apa sumber karbohidrat? Misalnya pakai kentang, boleh. Pakai jagung, boleh. Pakai nasi, boleh. Tapi dari beberapa penelitian yang pernah kami coba, dan kemudian dari beberapa sumber juga, yang paling bagus karbohidrat yang dipakai di tingkat petani namanya adalah dedak. Berapa dedak yang kita butuhkan? 250 gram. Tapi perlu diingat, dalam penggunaan dedak itu wajib direbus. Kenapa? Karena dedak sumber kutu. Jadi penggunaan dedak ini wajib direbus. Jadi setelah ini kita merebus dedak. Nah, boleh di belakang boleh atau di luar boleh. Jadi pertama ambil panci, taruh, kasih air, plak. Kemudian airnya direbus sampai mendidih. Ya kan? Setelah mendidih baru dimasukin dedaknya. Nah, dan biarkan selama maksimal 10 menit. Nah, sambil diaduk-aduk, maka setelah 10 menit kemudian silakan diambil dan kemudian nanti siap untuk kita gunakan. Nah, kenapa begitu? Karena untuk mematikan kutu, mematikan tungau, ya tidak? Dan juga mematikan bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, yang bahan yang kita butuhkan, air sebanyak 5 liter. Bahannya tuh cuma ada 4. Pertama, urea 1 kg. Kemudian yang kedua, air sebanyak 5 liter. Yang ketiga, tanah. Kemudian daun bambu sebanyak 1 kg. Dan yang terakhir sumber karbohidratnya sebanyak 250 gram. Itu saja. Dan itu kita fermentasi selama kurang lebih 5 hari. Maka setelah 5 hari siap pian gunakan. Tapi ingat, setelah 5 hari kemudian jangan lebih dari 1 minggu harus habis. Kenapa? Karena amonium itu cepat banget menguap.
Dan juga semakin lama semakin bau. Nah, jadi urea yang sudah Anda masukin ke dalam situ tadi, kemudian setelah 5 hari, itu baunya sangat-sangat menyengat. Yang menandakan bahwa bentuknya sudah berubah dari bentuk urea menjadi bentuk amonium. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa pupuk buatan kita itu tadi ya, bioaktivasi ureanya sudah berhasil, yaitu dengan pengukuran TDS. Urea ketika kita taruh ke dalam air, kemudian kita aduk-aduk, TDS-nya kecil. Nilai di sini pasti kecil. Nah, kenapa? Karena bentuk urea itu nilai mineralnya belum bisa dibaca oleh TDS meter. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, hari ketiga, bahkan hari kelima, kita lihat aja TDS meter ini nanti akan bertuliskan strip. Artinya terlalu tinggi, tidak akan mampu lagi nanti dibaca oleh TDS meter. Saking tingginya. Nah, jadi cara membaca adalah kita ambil nanti sebanyak 100 ml, kemudian kita larutkan ke dalam 1 liter air. Kita aduk secara merata sampai dia larut, kemudian kita ukur. Nah, kita lihat berapa ribu nanti nilainya. Nah, itu. Jadi, cara menandakan bahwa ketika pertama kali diukur, nanti kita lihat. Nanti nilai TDS-nya berapa puluh atau berapa ratus. Nah, ketika sudah jadi, nanti akan kita lihat lagi berapa nanti hasilnya. Nah, ini pasti akan sangat-sangat besar. Kenapa? Karena bentuk ureanya sudah berubah menjadi bentuk amonium. Dan itu difermentasikan hanya 5 hari. Jadi hari ini, ya, hari Senin. Maka hari Jumat atau Sabtu. Hari ini Senin bikin, Sabtu sudah jadi, dan Sabtu sudah bisa dikocorkan. Dan jangan lebih dari 1 minggu tidak dikocorkan. Karena nanti pertama kandungan amoniumnya makin hilang, kemudian yang kedua baunya semakin menyengat. Nah, apakah ada kandungan fosfatnya? Karena kita tidak pakai fosfat, belum ada fosfatnya. Ultradap ada fosfatnya. Lalu bagaimana kita supaya ada fosfatnya? Maka ditambahkan sp3-6. Nah, jadi pada kesempatan selanjutnya, ini kan kita belajar bioaktivasi ureanya dulu. Nah, setelah bioaktivasi ureanya selesai, kita nanti yang selanjutnya kita bikin membuat ultradapnya. Nah, jadi sebetulnya ulun sudah keliling tadi kadeda yang bukanya toko. Seandainya ada sp3-6 sebanyak 4 kilo, maka kita langsung bisa bikin. Jadi setelah ini, kita boleh di minggu depan atau minggu depannya lagi, kita akan belajar membuat ultradapnya. Yang penting kita bioaktivasi ureanya dulu. Karena kalau sudah membuat ultradap, itu ureanya sangat kecil. Ureanya tidak 1 kilo lagi, ureanya cuma setengah kilo. Tapi sp3-6-nya 4 kilo. Nah, jadi alat-alat yang kita siapkan itu pertama ember cat, kemudian yang kedua adalah pengaduk, kemudian yang ketiga kompor, yang keempat adalah panci. Nah, kemudian yang terakhir adalah timbangan. Tapi kalau berkira-kira juga tidak jadi masalah. Yang penting ureanya sudah tahu bahwa itu 1 kilogram. Kalau misalnya bakteri tadi lebih dari 1 kilo tidak apa-apa. Kemudian dedak lebih dari 1 kilo tidak apa-apa. Nah, kemudian air itu sebanyak 5 liter. Jadi kalau memang tidak ada literan, tidak ada timbangan, kita pakai cuntang. Nah, satu cuntang misalnya 1 liter, maka artinya 5 cuntang artinya 5 liter. Nah, jadi adalah kira-kira pian pertanyaan sebelum kita praktek membuat bioaktivasi ureanya. Berapa dosisnya kalau kita aplikasikan ke tanaman, ya tidak? Nah, pertama kalau kita kocor itu dosisnya adalah per tangkinya sebanyak 400 sampai 500 ml. Dan untuk semprot itu sekitar 200 ml. Nah, artinya 1 gelas air mineral per tangki sprayer. Cukup untuk disemprotkan, tapi ingat wajib disaring terlebih dahulu karena di situ ada bekas tanah dan juga di situ ada bekas dedaunan lapuk. Takutnya kalau tidak disaring nanti nyumbat, ya tidak. Jadi kalau pian mau aplikasikan secara penyemprotan, boleh dengan dosis 200 ml atau 1 gelas air mineral seperti ini. Ya, 1 air mineral seperti ini boleh disemprotkan. Yang penting disaring betul-betul karena di dalamnya ada tanah dan juga ada bekas dedaunan lapuk. Nah, itu. Jadi kalau kocor dosisnya 400 sampai 500 ml per tangki kocoran atau langsung masukin sedrum. Satu langsung jadi langsung masukin sedrum itu bisa. Nah, dan itu bisa untuk kocoran 10 tangki. Kalau memang semprot itu dosisnya 200 ml per tangki sprayernya.
Jadi dengan metode seperti ini, Pian tidak perlu beli pupuk nitrogen yang terlalu mahal. Nah, jadi langkah-langkahnya kita merebus air dulu, sembari kita nunggu airnya mendidih ya, kita bisa cari tanah. Nah, karena kalau kita cari tanah duluan, merebus air butuh waktu lagi. Jadi biarkan airnya mendidih, kita sambil cari tanah. Kita pulang airnya sudah mendidih. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita mulai pembuatan bioaktivasi ureanya. Silahkan.